Hai Sobat Korpu, balik lagi di Finding Knowledge. Di video kali ini kita mau bahas tentang si Gen Z yang lagi ada di tahap golden age dan ke-overthinkingannya nih. Sekarang ini adalah waktunya para Gen Z mulai membangun karirnya di dunia pekerjaan. Tapi kata seorang associate professor dan fakultas koordinator dari program keperawatan di Universitas Mervelin, Maria Snell, memberikan sebuah statement kalau misalkan generasi muda saat ini tuh soal kesehatannya relatif sama dengan orang usia parubaya atau lebih. Bahasa sederhananya gini, anak muda zaman sekarang itu lebih jompo, baik secara fisik ataupun pikiran, karena sering banget nih overthinking sama pekerjaannya, jadinya bisa menimbulkan stres. Sobat Korpu mungkin juga pernah nih merasakan kondisi emosional ini. Kondisi saat merasa capek secapek-capeknya, baik fisik ataupun pikiran, tapi tetap harus bekerja walaupun dalam kondisi lemas dan gak bersemangat. Terus nih ya, pas kerja kok rasanya semuanya salah terus ya? Dan ini udah jadi kayak rutinitas keseharian yang dilakukan berulang-ulang. Sobat Korpu pernah gak ngerasain ini? Atau jangan-jangan lagi ngerasain? Situasi ini tuh biasanya disebut job burnout. Wajar nggak sih kalau kita ngerasa burnout sama pekerjaan? Soalnya sepertiga waktu kita kan udah dipakai buat bekerja. Nah, tonton video ini sampai habis ya, karena kita akan bahas ciri-ciri, dampak penyebabnya apa, sampai gimana sih cara untuk mengatasinya. Bentar, jangan lupa di subscribe ya. Perkembangan teknologi saat ini juga jadi salah satu penyebab Gen Z jadi lebih cepat jompo. Soalnya paparan cahaya biru dari gadget ngebuat mata tuh jadi lebih sensitif. Bahkan dalam sebuah penelitian, ketegangan mata akibat terlalu lama menatap gadget dapat memicu nyeri di sekitar mata, kayak iritasi mata hingga sakit kepala. Makanya, nggak heran kalau Gen Z ini banyak yang udah mengalami penurunan kesehatan mata. Banyak yang udah matanya 4 alias berkacamata. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik akibat gadget juga seringkali terjadi di usia muda. Sekarang ini banyak aktivitas yang udah bisa dilakukan cuma lewat gadget. Gara-garanya kita jadi terlalu banyak duduk, hingga kurang menggerakkan badan. Makanya jadi lebih sering sakit leher, sakit pinggang, dan badan pegal-pegal. Generasi muda masa kini juga cenderung lebih mudah overthinking. Ini juga dipicu oleh penggunaan media sosial loh. Contohnya gini, dalam penggunaan Instagram, terkadang sebagai viewer dari video atau foto orang lain, tanpa disadari tuh muncul perasaan pengen deh kayak mereka. Dan muncul perasaan takut kehilangan momen atau tren kalau kita nggak bisa mengikutinya. Jadinya menimbulkan gangguan kecemasan yang sering disebut FOMO atau Fear of Missing Out. Kalau Sobat Korpu gimana nih? Pernah FOMO nggak? Nah, untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan hidupnya, Gen Z saat ini mulai membangun karirnya nih. Nggak jarang mereka mengeluhkan keresahan akan pekerjaan mereka di sosial media. Pekerjaan emang bisa jadi sangat melelahkan dan menguras waktu juga tenaga. Hingga muncul sebuah istilah kerja lembur bagai kuda atau hustle culture, yaitu gaya hidup seseorang yang terus bekerja dan hanya beristirahat dengan waktu yang singkat. Soalnya nih, setiap orang itu punya tujuan bekerja yang beda-beda. Ada yang mungkin pengen sukses di usia muda, jadi crazy rich supaya bisa pensiun di umur 40-an. Tuntutan lifestyle supaya gak merasa FOMO. Atau mungkin ada generasi sandwich di mana harus ngebiayain orang tua dan keluarganya. Dengan berbagai alasan tersebut, kita mulai ngebangun karir selangkah demi selangkah. Dalam rutinitas pekerjaan, muncul sebuah emosional yang beranggapan bahwa apapun yang dikerjakan kok salah mulu ya? Kok yang dikerjain gak ada artinya ya? Nah, ini tuh jadi sebuah statement atau pertanyaan yang sering banget jadi bahan overthinking si para Gen Z ini. Apakah Sobat Korpu salah satunya? Kondisi stres atau kondisi kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan disebutnya job burnout.
Job burnout itu kondisi kelelahan secara fisik atau psikis karena stres yang berkepanjangan atau terjadi secara terulang akibat pekerjaan. Ketika kondisi ini terus terjadi dan dibiarkan, biasanya kita mulai kehilangan minat pada pekerjaan dan gak lagi menemukan motivasi untuk terus melakukannya. Produktivitas kerja pun ikut menurun. Akibatnya hasil yang kita berikan pun jadi gak maksimal. Tapi nggak semua penyebab job burnout adalah pekerjaan kita. Bisa jadi karena faktor lingkungan pekerjaan, kehidupan pekerjaan yang tidak seimbang, dan juga diri sendiri. Coba yuk kita bahas satu-satu ya Sobat Korpu. Menciptakan lingkungan positif di tempat kerja ini penting banget loh, supaya kita nggak hanya larut dalam pekerjaan, tapi juga bersosialisasi dengan teman kerja. Soalnya, kalau lingkungan pekerjaan kita nggak sehat, bisa memicu burnout. Karena kita jadi merasa nggak mendapatkan dukungan moral dari rekan sekerja. Apalagi kalau udah masuk dalam kategori bullying di kantor. Bisa bahaya banget loh, kebayangkan? Kemudian diri sendiri. Kita juga perlu nih membuka diri untuk bersosialisasi sama rekan kerja. Jangan mengisolasi diri ya. Saat kita nggak mampu mengontrol beban pekerjaan, jangan menyalahkan diri sendiri. Tapi mulai membenahinya pelan-pelan. Dan juga kesediaan untuk mendengarkan dan meminta tolong. Ingat ya, manusia itu makhluk sosial Sobat Korpu, jadi membutuhkan manusia lain. Bukan untuk bergantung, tapi untuk mendukung satu sama lain. Yang terakhir, kehidupan pekerjaan yang gak seimbang. Hidup gak melulu tentang pekerjaan nih Sobat Korpu. Memang memberikan yang terbaik dan berdedikasi tinggi kepada perusahaan itu harus. Tapi beda cerita dengan mengabdikan seluruh waktu pada perusahaan. Kita harus memulai menerapkan work-life balance. Emang apa tuh work-life balance? Suatu keadaan di mana seseorang dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan keluarga, dan tanggung jawab lainnya. Dengan menerapkan ini, kita bisa lebih produktif, bukan so sibuk ya. Karena selain bisa menyelesaikan pekerjaan, kita juga bisa meluangkan waktu untuk keluarga, teman, dan terlebih lagi untuk diri sendiri. Soalnya nih Sobat Korpu, selain berdampak buat kesehatan, ini juga bisa mengganggu kondisi tubuh kita loh. Sistem imun melemah, sehingga menimbulkan resiko ke berbagai masalah kesehatan lainnya, kayak obesitas, diabetes, penyakit jantung, berbagai sakit di kepala, insomnia, bahkan lebih seremnya lagi kematian yang lebih awal. Ngeri banget ya. Tapi bukan berarti orang yang merasa burnout sama aja dengan depresi ya. Soalnya kedua hal ini beda banget nih. Secara umum, stres atau depresi itu datang dari banyak ketekanan yang menuntut secara mental dan fisik. Sedangkan burnout adalah kondisi saat merasa nggak cukup dan timbul rasa lelah secara emosional, merasa hampa, dan merasa apapun yang dilakukan kayak nggak ada artinya. Beda banget ya, sampai sini bisa dipahami ya. Berikut ini ada beberapa cara atau tips yang bisa dilakukan untuk mencegah burnout. Yang pertama, coba cari sisi positif dalam pekerjaan. Semenyebalkan apapun pekerjaan kita, fokuslah pada hal yang kita sukai. Misalnya gini, meskipun pekerjaannya susah atau menyulitkan, tapi kita suka banget nih sama bidang tersebut. Atau sesimpel bahagia banget deh ketemu teman kerja. Ini juga bisa ngebantu kita untuk tetap berpikir positif saat bekerja karena kita bisa saling jadi support system. Selain itu, kita juga bisa loh memanfaatkan cuti. Nah, Sobat Korpu, kalau kita mulai merasa burnout, boleh loh untuk sejenak menghirup udara segar supaya menjernihkan pikiran. Kalau zaman sekarang tuh disebutnya healing. Kita bisa menggunakan waktu cuti kita untuk merecharge tenaga kita. Cara orang untuk mengekspresikan healing ini beda-beda. Ada yang mungkin liburan keluar kota, nginep di hotel bintang 5, atau sekedar ngopi bareng teman-teman. Selain healing, Sobat Korpu juga harus sering-sering mengapresiasi diri dengan mengucapkan kalimat-kalimat positif pada diri sendiri. Contohnya gini, aku hebat, aku keren, terima kasih aku untuk kerja kerasnya. Gak apa-apa ya, besok kita coba lagi. Nah, ini tuh bisa membentuk mindset yang positif. Soalnya kita mempercayai diri sendiri untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
Kalau Sobat Korpu udah berterima kasih sama diri sendiri belum? Ayo, kita kasih waktu 10 detik ya untuk berterima kasih sama diri sendiri. Mulai dari sekarang. Yang terakhir, jaga keseimbangan hidup. Kayak yang dibahas di awal loh, work-life balance. Untuk menciptakan keseimbangan itu, kita perlu punya time management yang baik nih. Menyiapkan waktu untuk keluarga, teman, hingga diri sendiri. Coba mulai dengan membuat to-do list. Kemudian mulai menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan prioritas. Dan berikan deadline untuk masing-masing pekerjaannya, supaya nggak ngaret. Kalau bisa, jangan multitasking. Untuk sebagian orang, mungkin multitasking itu baik, tapi lebih baik lagi jika kita fokus pada satu hal dan menyelesaikannya satu persatu, supaya hasil yang kita berikan pun maksimal. Yang terakhir, jangan lupa istirahat. Ini juga penting banget loh Sobat Korpu, untuk memiliki kualitas tidur yang baik, supaya bisa mengurangi stres. Nah, itu tadi tentang si Gen Z dan job burnout-nya. Kira-kira di next video Finding Knowledge, Sobat Korpu mau bahas apa nih? Tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa like dan share video ini ya, supaya kita sama-sama belajar jadi Gen Z yang produktif. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @live@kf. Subscribe dan nyalahin lonceng notification channel YouTube KF Korpu supaya nggak ketinggalan video terbaru dari KF Korpu. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat!